Untuk meraih impian Anda, hadapilah kesulitan dan buatlah kegagalan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Kemudian, jadikanlah kegagalan itu sebagai batu loncatan. Self-Improvement 101. Hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. By John C. Maxwell. Bab ke-6, bagian pertama. Bagaimana saya bisa mengalahkan hambatan untuk mengembangkan diri? Ambillah keuntungan positif dari pengalaman negatif. David Bells dan Ted Orland, seniman profesional, mengisahkan sebuah cerita mengenai seorang guru kesenian yang melakukan percobaan dengan sistem penilaiannya untuk dua kelompok siswa. Itu adalah perumpamaan atas nilai lebih dari kegagalan. Inilah apa yang terjadi. Seorang guru keramik pada pertemuan pertamanya mengatakan bahwa ia akan membagi kelas menjadi dua kelompok. Ia mengatakan bahwa pekerjaan dari semua siswa yang ada di sisi kiri studio akan dinilai hanya berdasarkan banyaknya karya yang mereka hasilkan. Sedangkan pekerjaan dari semua siswa yang ada di sisi kanan akan dinilai hanya berdasarkan pada kualitas. Prosedurnya sederhana. Di hari penilaian, ia akan membawa timbangan dan menimbang pekerjaan dari kelompok kuantitas. Pot dengan berat 25 kg akan diberi nilai A, 20 kg dinilai B, dan seterusnya. Mereka yang dinilai berdasarkan kualitas hanya perlu membuat satu pot, diharapkan yang sempurna untuk memperoleh nilai A. Akhirnya hari pengumpulan tiba, dan fakta yang membuat kita ingin tahu pun timbul. Semua pekerjaan dengan kualitas terbaik diproduksi oleh kelompok yang dinilai berdasarkan banyaknya pekerjaan mereka. Sepertinya, ketika kelompok kuantitas sedang sibuk mengaduk setumpuk tanah liat dan belajar dari kesalahan mereka, kelompok kualitas hanya duduk membuat teori mengenai kesempurnaan dan pada akhirnya hanya memiliki sedikit hal yang bisa menunjukkan usaha mereka selain banyaknya teori dan setumpuk tanah liat yang mati. Tidaklah menjadi masalah apakah tujuan Anda ada di bidang seni, bisnis, pelayanan, olahraga, atau hubungan. Satu-satunya cara Anda untuk maju ke depan adalah dengan gagal terlebih dahulu. Cukup sering gagal dan akhirnya mengubah kegagalan itu menjadi batu loncatan. Lakukan perjalanannya. Saya mengajarkan kepemimpinan pada ribuan orang setiap tahun pada berbagai macam konferensi. Salah satu hal yang sangat saya perhatikan adalah bahwa selalu ada beberapa orang yang akan pulang dari acara itu dan tidak mengubah apapun dalam hidup mereka. Mereka menikmati acaranya, namun gagal untuk menerapkan ide yang disajikan pada mereka. Saya terus-menerus mengatakan pada semua orang bahwa kita terlalu menganggap penting acaranya dan meremehkan prosesnya. Setiap impian yang terwujud terjadi karena dedikasi terhadap sebuah proses. Itulah alasan mengapa saya menuliskan buku dan menciptakan program dalam bentuk kaset audio, agar proses pertumbuhan seseorang bisa terus berlangsung. Kondisi alamiah manusia akan selalu mengikuti inersia. Itulah alasan mengapa pengembangan diri menjadi sebuah perjuangan. Namun itu juga alasan mengapa kesulitan menjadi bagian penting dari setiap kesuksesan. Proses pencapaian datang dari kegagalan yang terus diulangi dan perjuangan yang terus terjadi untuk memanjat pada tingkatan yang lebih tinggi. Kebanyakan orang terpaksa mengakui bahwa mereka harus melalui beberapa kesulitan untuk bisa meraih kesuksesan. Mereka pada akhirnya akan mengakui bahwa kadangkala mereka juga harus mengalami kemunduran untuk membuat kemajuan. Namun saya percaya bahwa kesuksesan hanya datang jika Anda membawa pemikiran itu satu langkah lebih jauh. Untuk meraih impian Anda, hadapilah kesulitan dan buatlah kegagalan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Jika tidak gagal, Anda mungkin tidak akan maju ke depan. Demikian Self-Improvement 101 bab ke-6 bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.